Halo, perkenalkan nama saya Hendrik David Pandapotan Purba dengan NIM 11022200075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor atau sering disebut kondensator. Kapasitor terdiri dari dua buah konduktor yang diberi muatan berlainan jenis dan sama besar. Kedua konduktor terisolasi dalam satu ruangan. Terisolasi artinya medan di dalam ruangan hanya dihasilkan oleh kedua muatan pada konduktor. Dengan kata lain, kapasitor terdiri dari dua elektrode dan dipisahkan oleh isolator atau sering disebut dielektrik material. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan atau energi. Ini merupakan pengandaian dari kapasitor. Contoh dan cara membaca sebuah kapasitor. Bagaimana jika tegangan lebih dari 25 volt diberikan kepada kapasitor di samping, maka hasilnya adalah meledak. Tanda kutub, tanda 16 volt ini merupakan tegangan operasi, sedangkan 3300 mikrofarad merupakan kapasitansi dari sebuah kapasitor. Dan kapasitor ini bersifat polar, artinya kaki-kakinya itu harus sesuai ketika kita ingin menggunakan kapasitor. Selanjutnya, kapasitansi. Kapasitansi atau C adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi. Semakin besar nilai C, maka makin besar muatan atau energi yang dapat disimpan sebuah kapasitor. Satuan SI untuk kapasitansi adalah C. Kapasitansi atau C adalah farad atau simbolnya F. Kapasitansi didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V. Q sama dengan besar muatan pada kapasitor. V sama dengan beda potensial antara kedua konduktor. Sedangkan C atau kapasitansi. Energi elektrostatik atau U sama dengan energi potensial listrik yang tersimpan dalam suatu kapasitor bermuatan Q. Beda potensial V dan kapasitansi adalah C. Jenis-jenis kapasitor ada 3. Yang pertama kapasitor plat sejajar, ada kapasitor bola, ada kapasitor silinder. Apa sih itu kapasitor plat sejajar? Kapasitor plat sejajar ini karena kedua platnya itu besar medan kedua plat itu ada beda potensialnya. Dan kapasitansi tidak bergantung pada muatan dan beda potensial. Kapasitansi bergantung pada dimensi kapasitor A dan D dan material dielektrik yang berada di antara plat. Ini merupakan simbol dari kapasitor plat sejajar. Dan besar kapasitansi plat sejajar sama dengan C sama dengan Q per V. C sama dengan E0A per D. Selanjutnya ada kapasitor silinder. Dua buah kapasitor silinder dengan panjang L dan di antara kedua silinder terdapat material dielektrik. Ini adalah tampilan depan dan ini adalah tampilan belakang. Tampilan samping. Selanjutnya ada kapasitor bola. Kapasitor bola ada kapasitor dua bola yang pusat di antara kedua bola tersebut terdapat material dielektrik. Ini merupakan gambar dari kapasitor bola di mana gambar merah ini elektrode 1, gambar abu-abu material dielektrik, dan yang di tengah-tengah ini elektrode 2. Besar kapasitansi pada kapasitor itu menggunakan persamaan yang biasa, C sama dengan Q per V, cuma ada beberapa modifikasinya. Material dielektrik. Apa sih itu material dielektrik? Karena dari tadi kapasitor menggunakan material dielektrik. Merupakan material yang bersifat isolator yang dapat dipolarisasi dengan cara menempatkan pada suatu medan listrik. Material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu adalah contoh material dielektrik. Ketika pada ruang di antara dua konduktor diselipkan bahan dielektrik, maka kapasitansi dari konduktor akan naik. Muatan pada dielektrik adalah muatan terikat, tidak bebas bergerak seperti halnya pada konduktor. Konsep dielektrik pada kapasitansi. Medan listrik setelah disisipi elektrik. Pada awalnya E sama dengan E0 per K. Selanjutnya menjadi V sama dengan E kali S sama dengan E0 kali S per K sama dengan V0 per K. Muatan permukaan pada elektrik akan memperlemah medan listrik awal antara keping. Akibatnya perbedaan potensial menjadi kecil yang akhirnya rasio Q per V menjadi lebih besar.
Kenaikan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara kedua keping kapasitor akibat kehadiran dielektrik sebanding dengan faktor K. K adalah konstanta dielektrik dan ini merupakan karakteristik material dielektrik. Yang selanjutnya, kapasitansi kapasitor keping sejajar. Kapasitansi dari suatu kapasitor keping sejajar yang berisi dielektrik dengan konstanta K, C sama dengan K E0A per D sama dengan EA per D, di mana E sama dengan KE0 permitivitas dielektrik, E sama dengan kemampuan suatu bahan untuk menyalurkan permit medan listrik. Contoh kapasitor pada keyboard. Jarak pemisah antara keping kapasitor berubah ketika ditekan, sama dengan informasi elektronik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.